makhluk yang tidak hadir, tidak mampu. Ya. Nah, jadi syarat dibolehkannya istiadah kepada makhluk itu makhluknya harus hidup, dia hidup, hadir, kemudian dia mampu dan dia mendengar. Kenapa kalau dia tidak mendengarkan, tidak tahu apa-apa, ini juga tidak bisa masuk ke dalam istiadah yang terlarang. Nah, jadi jenis istiadah yang ketiga, istiadah kepada orang yang mati, yang meninggal, yang seperti ini bentuknya kesyirikan. Kemudian istiadah jenis yang keempat adalah istiadah kepada makhluk, ya, dari kejelekan makhluk atau kejelekan tempat yang semisal dengan itu, ya, dengan dari makhluk atau dari bentuk tempat-tempat yang masuk dalam kategori yang diperbolehkan, termasuk dalam kategori kemampuan. Nah, seperti misalnya dalam hadis dikatakan tentang fitnah itu, wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih. Siapa yang mendapatkan malja, tempat berlindung, atau ma'adan, tempat meminta perlindungan, faly'ud bih, hendaknya dia berlindung di situ. Nah, di sini menunjukkan boleh berlindung kalau memang dalam batas kemampuan. Yang jelas kesimpulannya itu tadi, ya, kepada makhluk tidak boleh ada istiadah dengan syarat dia hadir, hidup, mampu dan mendengar. Ya. Selain dari itu, maka tidak ada bentuk istiadah kepada makhluk. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilul istighatsah, dan dalil al-istighatsah firman Allah taala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, maka dikabulkan untuk kalian. Ya, istighatsah adalah talabul ghaus, meminta al-ghaus. Al-ghaus itu meminta supaya dilepaskan dari kesulitan dan kehancuran. Istighatsah. Sama isti'anah sebenarnya, cuman dia ini dalam situasi lebih genting dari isti'adah. Nah, dan isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang merupakan ibadah, ini merupakan amalan yang paling afdal dan yang paling sempurna. Dan ini pekerjaan para nabi dan para rasul. Dan yang disebutkan oleh Syekh, istastaghithuna rabbakum, ini ketika Nabi sedang di perang Badar, minta al-ghaus, minta pertolongan kepada Rabbnya. Iya. Ketika kalian minta al-ghaus, minta pertolongan dari Rabb kalian, maka dikabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, bahwa saya akan mengerahkan untuk kalian dari 1000 malaikat menemaninya. Nah, iya, ini talabul ghaus. Kemudian ada jenis istighatsah yang juga tidak diperbolehkan, seperti disebut tadi, yaitu istighatsah kepada orang-orang yang meninggal, atau kepada orang yang hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu. Maka ini adalah kesyirikan. Iya, ini adalah bentuknya kesyirikan. Sebab istighatsah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah jenis yang ketiga adalah istighatsah kepada orang yang hidup dan mampu untuk menolong. Maka ini sama dengan isti'anah tadi, adalah perkara yang dibolehkan. Nah, dalam kisah Nabi Musa itu, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka orang yang dari kelompok Nabi Musa minta istighatsah kepadanya untuk menghadapi orang yang merupakan musuhnya. Ini istighatsah disebut dalam konteks ayat menunjukkan hal tersebut boleh sepanjang makhluknya hidup dan mampu. Iya,
mampu, hidup, hadir, dan dia mendengarkan. Istighatsah jenis yang keempat, ya, yaitu istighatsah dengan makhluk yang tidak mampu, tanpa meyakini dia mempunyai kekuatan tersembunyi. Ya. Nah, kalau dia tidak meyakini kekuatan tersembunyi, maka yang seperti ini sia-sia. Kalau dia meyakini ada kekuatan tersembunyi, maka ini hukumnya adalah syirik, sebagaimana yang telah kita uraikan. Kenapa ini? Konstannya. Kata beliau rahimahullah, wa dalilud dzabh, dan dalil adzabh. Adzabh adalah menyembelih. Apa dalil bahwa menyembelih itu adalah ibadah? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Nusuk diartikan sembelihanku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Ya, tidak ada syarikat baginya. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Sebab disebut dalam konteks harus diserahkan untuk Allah, tidak ada syarikat baginya. Maka siapa yang menyerahkan ini kepada selain Allah, maka hukumnya dia melakukan kesyirikan. Wa minas sunnati, dan dalam sunnah ada hadis, maksudnya hadis dari sunnah Nabi, dan ini dari hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Ya. Menunjukkan tentang bahayanya orang yang menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih itu artinya ia memotong hewan, dia menghilangkan rohnya dengan cara mengalirkan darahnya. Nah, dzabh ini penggunaannya kebanyakan dipakai untuk memotong seperti kambing, sapi, atau yang semisal dengannya, ayam, itu pakai kalimat dzabh. Kalau untuk onta itu pakai kalimat an-nahr. Ya. Pakai kalimat an-nahr. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan naharlah kamu. Itu menyembelih. Nahar untuk onta, sembelihan untuk onta. Iya. Sembelihan yang merupakan jenis ibadah adalah sembelihan yang dimaksudkan dengannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini adalah sembelihan-sembelihan seperti untuk ibadah Idul Kurban, atau sembelihan yang dipakai untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jenis sembelihannya adalah untuk mengagungkan Allah dan taqarrub kepada Allah. Maka sembelihan yang seperti ini yang ditujukan dengan bentuk taqarrub dan mengagungkan Allah, ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Iya. Tapi banyak orang di dalam menyembelih tidak memperhatikan etika-etika yang harus dia jaga. Ketika dia menyembelih harus diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menyembelih, tapi pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia menyembelih juga ada harapan, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, dia memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua dari perkara-perkara hendaknya ada bersama seorang ketika dia menyembelih yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian
Jadi sembelihan yang jenis seperti ini, yang sifatnya pengagungan dan takarrub, ini tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau menyembelih hanya sekedar untuk acara tertentu misalnya, seperti memuliakan tamu atau acara resepsi walimah misalnya, ya, maka yang seperti ini diperintah. Ya, kadang wajib dan kadang sunnah, tergantung hukum acaranya tersebut. Ya, kalau walimah hukumnya wajib. Kalau di Mula Wisyah walimah walaupun dengan seekor kambing, ya, disembelih untuk itu. Kalau dia tamu menyembelih disunnahkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya. Iya. Itu jenis yang kedua dari sembelihan. Jenis yang ketiga, dia menyembelih hanya sekedar untuk dipakai makan biasa saja, atau dia sembelih untuk dia jual. Ya. Maka yang seperti ini masuk ke dalam bentuk yang mubah, perkara yang dibolehkan, sepanjang tidak ada bentuk-bentuk yang sifatnya menyerahkan sembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun menyembelih untuk wali, ya, atau untuk penghuni kubur, atau untuk orang-orang yang sudah meninggal, maka yang seperti ini masuk ke dalam kategori kesyirikan yang mendapatkan ancaman yang sangat keras. Iya. Kemudian ibadah yang terakhir di sini yang disebut oleh Syekh, kata beliau, wa dalilun nadar, dan dalil nadar qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan dalil nadar adalah firman Allah ta'ala, mereka memenuhi nadarnya, dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya merata, yaitu pada hari kiamat. Sangat dahsyat. Dikatakan yufuna bin nadri, mereka memenuhi nadar. Ya. Dipuji orang-orang ini, yufuna bin nadar, menunjukkan bahwa hal tersebut karena dipuji, maka itu adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu adalah ibadah. Kalau ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Apa itu nadar? Nadar itu adalah seorang manusia mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Itu namanya nadar. Jadi kalau diharuskan dirinya melakukan sesuatu, itulah nadar. Dikatakan saya nadar mau puasa 3 hari, berarti diharuskan mau puasa 3 hari. Nah, itu nadar. Saya nadar untuk i'tikaf di masjid ini 1 hari. I'tikaf, nadar. Nah, dia mengharuskan dirinya, tergolong ke dalam kategori nadar. Baik. Dan nadar itu ada yang jenisnya, atau nadar terbagi 2. Ada nadar mutlak dan ada nadar muqayyad. Iya. Harus dirinci seperti itu. Nadar terbagi 2, nadar mutlak dan muqayyad. Sebab sebagian orang agar rancu memahami masalah, ketika menerima penjelasan dari sisi lain, ketika ditanya apa hukumnya, misalnya seorang berkata, kalau saya lulus maka saya puasa 3 hari. Dijawab kepada alim ulama, ditanya itu hukumnya makruh. Loh, makruh, nadar makruh. Lalu di sini katakan ibadah. Bagaimana cara mengkompromikannya? Nah, maka caranya harus tahu pembagian nadar. Ya. Nadar itu terbagi 2. Ada nadar mutlak dan ada nadar muqayyad. Nadar mutlak adalah nadar mutlak tanpa
meminta balasan tanpa meminta pamrih. Dia nadar begitu saja. Saya nadar ingin puasa 1 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini ibadah. Nadar yang seperti ini yang diinginkan oleh Syekh di sini. Nadar tanpa ada balasan. Iya. Nadar tanpa ada balasan. Dan ini adalah nadar yang diperbolehkan. Iya. Dia berkata, saya bernadar akan haji. Iya. Bernadar akan haji. Nadar ibadah. Tanpa minta balasan apapun. Ini nadar yang di sini yang diinginkan oleh Syekh, yang dikatakan sebagai nadar ibadah. Jadi inilah yang terpuji, disebut di sini wadalilun nadar. Dipahami ya? Adapun nadar yang kedua, nadar yang terikat, itu nadar yang dengan pamrih. Ya, seperti yang saya kasih contoh. Kalau saya lulus ujian, maka saya puasa 3 hari. Ya. Kalau saya pulang ini selamat, insya Allah nanti saya akan bersedekah. Ya, misalnya. Itu nadar. Tapi dengan pamrih. Kalau lulus, ya kan begitu. Minta balasan dulu, lulus, baru dia nadar. Nanti kalau dia selamat, diberi keselamatan Allah, baru dia laksanakan nadarnya. Nadar yang seperti ini makruh. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Yang seperti ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dia melakukan ibadah, ada pamrihnya dulu. Iya. Ini nadar yang makruh. Baik. Jadi ini 2 pembagian nadar yang harus dipahami. Adapun nadar, apakah dari nadar mutlak ataupun nadar muqayyad, dari nadar yang dianggap ibadah atau nadar yang makruh, apabila sudah diucapkan dia sudah bernadar, maka hukum melaksanakan nadarnya wajib, sama-sama hukumnya wajib sudah. Jadi dibedakan antara jenis nadarnya dan kewajiban melaksanakan. Adapun kewajiban melaksanakan sama-sama wajib. Sudah bernadar wajib dilakukan. Wajib dia laksanakan nadar tersebut. Iya. Wajib dia laksanakan nadarnya. Dia nadar misalnya, kalau dia lulus ujian puasa 3 hari, lulus, dia harus puasa 3 hari. Iya. Tapi ingat, nadar itu di dalam ketaatan dilaksanakan. Adapun dalam maksiat, maka tidak dilaksanakan. Ada orang misalnya nadar, kalau saya selamat ini, maka saya akan menyembelih, ya, di Kokban sana misalnya. Kata nadar naudzubillah. Ya. Nadar maksiat. Selamat dia, pulang mau menyembelih, ditegur sama keluarganya, tidak boleh, itu kesyirikan. Maka yang seperti ini tidak boleh dia jalankan nadarnya. Tidak boleh dia jalankan nadarnya. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis, "Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Siapa yang nadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taati. Dan siapa yang nadar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Dipahami ini? Sisa satu masalah mungkin dibutuhkan. Bagaimana hukum orang yang nadar ini tadi? Dia nadar maksiat. Setelah dia tahu maksiat, dia tinggalkan begitu. Dia tinggalkan. Apakah dia bayar kafarah atau tidak? Iya. Sudah tahu salah, mau nadar di tempat, di kuburan misalnya. Akhirnya dia tahu bahwa ini salah. Dia batalkan. Dia sudah nadar, dia batalkan. Apakah bayar kafarah? Maka jawabannya iya, bayar kafarah. Menurut pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama. Nah, falyati huwa khair wal yukaffir ayyamini. Hendaknya dia datangi yang baik dan dia bayar kafarah akan sumpahnya. Dan kafarahnya nadar sama dengan kafarah sumpah. Okay. Baik.
selesai sudah landasan yang pertama. Dan kita akan masuk ke landasan yang kedua. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan besok. Saya berharap tiap maghrib membakar kemenyan dan menghamparkan garam di setiap sudut rumahnya. Ya. Ini yang dia lakukan termasuk khurafat dan bid'ah. Sisa terhitung syirik atau tidak dilihat dari maksudnya. Maksudnya apa? Kalau memang ada ritual khusus berkaitan dengan masalah mengundang jin atau dianggap itu penolak bala, ya. Apa ritual khusus misalnya berkaitan dengan jangan sampai dia kena musibah, maka ini masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Nah, jelas perbuatannya adalah bid'ah dan khurafat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan binatang pada tempat yang dianggap keramat. Ini tadi yang kita bahas, bahwa ia termasuk perkara yang merupakan khurafat dan bid'ah. Ya, tergantung jenis perbuatannya dan maksudnya, maka bisa masuk ke dalam kategori kesyirikan. Ada perbaikan dari ya, saya juga beringat doa wal ibadah. Ustaz menyebutkan bahawa sahabatnya adalah Ubadah bin Samit, dan dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahawa sahabatnya Nu'man bin Bashir. Ya, yang benarnya Nu'man bin Bashir. Jazakallahu khairan. Saya ingat tadi. Depan rumah ada perkelahian kelompok yang menyebabkan saya bisa terluka. Apakah saya harus tetap pergi ke masjid atau salat di rumah? Dan bagaimana hukumnya kalau saya tidak jadi ke masjid untuk salat jamaah? Ya. Kalau memang hal tersebut akan menyebabkan bahaya untuk dirinya, berat, dan dia menyangka dirinya tidak bisa lepas, tidak apa-apa, insyaAllah ta'ala bisa terhitung udzur baginya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada apa, biasanya orang masjid yang pakai sarung, pakai peci dan seterusnya, orang paham. Ya. Nah, bisa keluar. Tapi memang kalau tidak ada kemungkinan dan keadaan darurat, maka itu adalah udzur syar'i baginya. Ya, wallahu ta'ala alam. Orang yang keluar dari batasan syariah seperti ikhtilaf supaya disukai orang demi kewajiban dakwah. Ini dari tariqah dan gaya dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Iya. Menurut mereka maslahat dakwah di atas segala sesuatu. Ya. Ikhtilaf. Kamu ceramah ikhtilaf, ya tidak apa-apa, maslahat dakwah. Kalau diceramai, kapan diceramai mereka? Nah, ya. Di acaranya hadir bintang film, tidak ada masalah, merekrut massa. Ya. Maslahat dakwah. Potong jenggot, tidak ada masalah dia, maslahat dakwah supaya orang agak tidak begitu seram terhadap kita. Iya. Sampai Syekh Mukbil mengatakan maslahat dakwah di kalangan Ikhwanul Muslimin bagikan patung yang disembah. Ya, harus didahulukan. Nah, dan ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Dan karena alasan seperti itu, dia melakukannya, ia telah melakukan perkara yang diharamkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kenapa nifak besar tidak terjadi pada seorang mukmin, sedangkan nifak kecil terjadi pada seorang mukmin? Iya. Sebab kalau orang melakukan nifak besar, itu bukan mukmin lagi namanya. Kalau nifak akbar, kafir, dia keluar dari Islam, munafik. Iya. Kalau nifaknya nifak kecil, kalau berkata dusta, berjanji dia menyelisihi, berdebat dia curang, iya. Nah, kalau dia ada sesuatu, maka dia berpaling darinya. Nah, ini nifak asghar, nifak amali, dan tidak mengeluarkan hal tersebut dari keislaman. Dan bukan dikatakan hal tersebut ada pada seorang muslim, bukan artinya muslim itu bersifat seperti itu. Kita katakan dia tetap mukmin walaupun nifak asghar ini ada. Tidak membatalkan keislamannya, hanya sekedar terhitung sebagai dosa besar saja. Iya. Allah Ta'ala alam. Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat riya? Sifat riya ini
adalah sifat yang kita semua harus khawatir atas diri kita tertimpa penyakit ini. Cara untuk menghindarinya, ia menjalankan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ia melakukannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dipuji manusia, tidak ingin mengharap pujian dari manusia dan seterusnya. Nah, dan semampu mungkin dalam posisi tertentu dia berusaha untuk tidak mengungkap suatu amalan yang dia lakukan, khawatir akan terjangkit oleh penyakit ini. Nah, tapi ada sebagian orang dikatakan, kenapa kau tidak pernah sholat sunnah? Takut riya katanya. Ini juga riya, terhitung riya juga. Sebab dia takut beramal, dia juga riya kalau gitu. Ya. Nah, ini bentuk yang harus diperhatikan. Ya, saya kira itu secara global. Pernah bersumpah dan melanggarnya, tapi tidak pernah membayar, dan sudah berlangsung 3 tahun. Apakah harus membayarnya? Iya, harus membayar kafar kalau sudah sumpah. Lalu dia batalkan, dia langgar, maka bayar kafar walaupun sudah berlalu berapa tahun. Jangankan 3 tahun, 60 tahun pun dia bayar. Iya. Jelas dia masih punya kemampuan untuk membayar, dia bayar kafar. Jika seorang dipaksa melakukan dosa, kalau tidak melakukannya, maka bahaya orang tuanya, misalnya orang tuanya dibunuh. Nah, seperti ini, seperti yang saya uraikan tadi, kalau berkaitan dengan darurat, bab darurat itu pintunya luas. Ya. Dan syariah mengizinkan dalam perkara-perkara yang darurat. Tapi hendaknya seorang muslim berusaha semampu mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar atau kuliah dengan sebab mendapatkan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan kelak. Dan saya hanya bertawakal kepada Allah bahwa Allah yang maha mencukupi segalanya. Apa hukumnya? Itu termasuk mengambil sebab saja. Cuma sekedar menjalani sebab. Ya. Sepanjang kuliahnya benar, ya. Kemudian ilmu yang dipelajari ilmu yang baik dan tidak ada pelanggaran syariah, insyaallah ta'ala tidak apa-apa. Bagaimana hukum meminta bantuan kepada jin? Pertanyaan yang bagus. Dan ini termasuk perkara yang saya lupa tadi menjelaskan. Meminta bantuan kepada jin terbagi 2. Ada perkara yang jin itu tidak mampu melakukan. Kalau jinnya tidak mampu melakukan, maka itu hukumnya syirik akbar. Dia meminta bantuan kepada jin. Iya. Terhitung ke dalam kesyirikan. Yang kedua, jinnya mampu. Misalnya jinnya disuruh memindahkan barang misalnya. Ya, mampu nggak jin memindahkan barang? Punya dia kemampuan. Nah, untuk hal tersebut, atau misalnya jinnya disuruh cari barangnya yang hilang, punya dia kemampuan untuk cari barang yang hilang. Iya, dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Ini permasalahannya minta bantuan kepada jin dalam perkara yang dibolehkan. Adapun kalau perkara yang tidak mampu jinnya atau perkara yang diharamkan, kita sepakat tidak dibolehkan. Tapi kalau perkaranya adalah perkara yang dibolehkan dan jinnya mampu, apakah boleh minta tolong kepada jin? Nah, di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh. Iya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau berdalilkan dengan beberapa adillah di dalam masalah. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Saddan lid-dari'ah, menutup jangan sampai bisa masuk ke dalam jalur yang diharamkan. Iya. Alkulli hal itu 2 pendapat di kalangan para ulama. Iya, dan saya sendiri lebih condong untuk mengatakan tidak bolehnya menjaga. Sebab ukuran dengan sesuatu yang tidak nampak itu tidak bisa dibatasi atau tidak bisa kelihatan, dan tidak bisa dipastikan bagaimana bentuk ukurannya dan hubungannya. Nah, karena itu membatasi secara umum dengan kalimat bagusnya ditinggalkan, itu adalah perkara yang insyaallah ta'ala baik dalam masalah ini. Jadi sebagai kesimpulan, ya, kalau
minta bantuan kepada jin dalam perkara yang dia tidak mampu atau perkara yang diharamkan, ini tidak diperbolehkan. Kalau perkaranya dia mampu dalam hal-hal yang dibolehkan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Ya, dan saya sendiri condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Nah, wallahu taala alam. Untuk memenuhi perintah dalam pramuka atau ospek, kita ada berniat mempersekutukan Allah. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Ada dari pekerjaannya orang-orang yang tidak punya akal. Ya, masa disuruh sujud sama patung dia sujud? Hukumnya sujud kepada patung. Ya, maksud apapun walaupun dia tidak maksud berniat mempersekutukan Allah, tidak boleh sujud kepada patung. Iya. 4. Terbitan Departemen Agama Saudi Arabia, saya pernah membaca Abu Hanifah berpendapat Allah memiliki sifat-sifat, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Yang saya tanyakan di sini, apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah dan apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah dan pembagiannya. Sebenarnya ini telah kita uraikan dalam daurah Lumatul I'tiqad. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak berlepas darinya. Seperti sifat Allah, sifatul kalam, Allah berbicara, sifat pendengaran, penglihatan, ini terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah, itu sifat yang Allah bersifat dengannya pada keadaan, ya, kalau Allah menghendaki, ya, Allah lakukan, kalau Allah menghendaki tidak, Allah tidak melakukannya. Seperti sifat ridha, Allah ridha kepada siapa yang Allah kehendaki dan tidak ridha kepada siapa yang Allah tidak kehendaki. Ya, sifat al-ghadab, Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki dan tidak murka kepada siapa yang Allah tidak kehendaki. Ini sifat fi'liyah. Itu globalnya. Para awam sering mengeluarkan ungkapan bahwa Allah itu bersama kamu. Karena ungkapan itu seperti saya menulis kepada seorang, saya akan selalu bersamamu. Padahal sungguhnya sangat jauh darinya. Dan saya tanyakan bagaimana tentang ungkapan bahwa Allah bersama kamu. Ya, kalau yang diinginkan dengan ungkapan Allah bersamamu, yaitu Allah bersama engkau, pertolongan Allah bersama engkau, ya, atau yang semisal dengannya, bermakna ma'iyah, al-ilm, at-ta'yid, itu tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Ya, bukan bermakna zatnya Allah bersamamu, bukan. Ya. Dan ini kita akan terangkan pembagian kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan terangkan nanti pada tempatnya ketika menjelaskan tentang derajat ihsan, akan lewat ayat innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Iya. Akan sembelihan selain Allah. Kalau dia menyembelih untuk selain Allah, walaupun dia baca basmalah, hukumnya terhitung bangkai. Ya, sebab dia masuk ke dalam kategori uhilla li ghairillah. Masuk ke dalam hitungan bangkai. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Haram hukumnya untuk dimakan. Adapun kalau dia makan dalam keadaan tidak tahu, ya, setelah tahu baru dia setelah dia makan baru dia tahu hukumnya. Nah, sudah berlalu misalnya lama. Kalau sudah berlalu, yang berlalu biarlah berlalu, tapi jangan diulangi lagi. Nah, dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya diberi taufik dan petunjuknya. Dan Allah tidak membani seseorang kecuali apa-apa yang ada di dalam batas pengetahuannya. Kalau dia tidak tahu tentang hal tersebut, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Zaman tentang masalah orang yang kesurupan jin. Lalu ada ustaz yang meruqyah orang yang kesurupan tersebut. Lalu jin itu akhirnya kalah oleh ustaz yang meruqyahnya. Iya. Lalu jinnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentang jin masuk Islam, itu wajar, banyak memang jin masuk Islam. Kita tidak ingkari seperti itu. Cuman sekarang dalam masalah ruqyah, ya, orang-orang antara ekstrim dan menyepelekan. Nah, sekelompok orang tidak percaya ada orang kesurupan. Ini menyepelekan. Ini biasanya dari golongan orang-orang ahli filsafat dan orang-orang Mu'tazilah.
Sebab memang dari dahulu mereka mengingkari bisanya jin merasuk di tubuh manusia. Dan sebagian orang berlebihan dalam masalah ini. Meruqyah jin, ya, kadang terlalu dia perhatikan sampai kadang ditipu oleh jinnya. Ya. Terlalu banyak mengajak dialog dan seterusnya, membuang waktu. Ya. Dia mau masuk Islam, suruh keluar, kamu masuk Islam, ucapkan syahadat keluar. Nggak mau keluar, bacakan saja. Nah, demikian harusnya. Ya. Kemudian terlalu banyak praktek-praktek yang salah dalam masalah ruqyah. Meruqyah itu mengobati orang yang kesurupan. Apakah itu dengan membacakannya Al-Quran secara langsung, atau dia membacakan misalnya air untuk diminum, ya tidak apa-apa dengan hal tersebut. Aridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirk. Tunjukkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian, kata Nabi, tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak ada kesyirikan dalamnya. Ada pun sekarang jenis sebagian orang meruqyah pakai tape misalnya, pakai kaset, dikasih kaset untuk ruqyah. Itu tidak ada dasar syariatnya. Ya. Nah, dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama as-salaf. Kemudian bid'ah yang lain, ya, tentang ruqyah, buat klinik ruqyah. Tidak ada itu di kalangan para ulama as-salaf, buat klinik ruqyah. Dan para ulama besar mengingkarinya. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lainnya memberi fatwa tentang bid'ahnya hal tersebut. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di sini. Ya, apalagi kalau klinik ruqyahnya campur baur laki-laki perempuan. Isyada, meruqyah atau meru'yah. Tidak bisa dibedakan antara orang meruqyah membacakan Quran, meru'yah orang yang mau nikah mungkin mau nazar dia. Ya. Nah, ru'yah artinya melihat. Lihat orang yang bukan mahramnya, lagi memegangnya. Perkara yang tidak dibenarkan. Kemudian juga harus diketahui bahwa jin-jin itu kadang membuat orang lalai dari menuntut ilmu. Ya. Kadang ada penuntut ilmu salafi, paham dia cara meruqyah membacakan ayat Al-Quran, ya terlalu banyak disibukkan. Salah sedikit datang lagi orang kesurupan, dia bacakan lagi, datang lagi kesurupan. Akhirnya dia sibuk dari menuntut ilmu. Ya. Karena itu Syekh Mukbil pernah ngomong, kata beliau, bahwa hati-hati kalian ditipu oleh jin dalam masalah ini. Ya. Kadang mereka ingin menyebabkan kalian lalai dari menuntut ilmu. Ini termasuk makar yang harus dipahami. Ya, wallahul musta'an. Tengahan. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Tolong penjelasannya. Ya, itu bukan perkara orang, itu dalam ayat Al-Quran. Baca dalam surah jin. Ya, ada yang menerimanya dan ada yang tetap di atas kekufuran. Bagaimana dia hukumnya bagi orang yang junub dan belum sempat mandi? Karena tiba-tiba, apakah dia mandi dahulu untuk junubnya, atau ditangguhkan sampai dia suci dari haidnya? Boleh dia tangguhkan kalau dia ingin tangguhkan, tapi paling bagusnya dia mandi untuk junubnya. Nah, pertanyaan sedikit melenceng dari materi. Mohon dijelaskan berikut ini. Ikhwah YWI mengatakan bahwa kalian ini taklid kepada Bayiru pada Syekh Rabi. Itu tuduhan ahlul bid'ah dari dahulu. Ya. Kata orang Indonesia dari tempo dahulu. Ya. Tuduhan itu klasik sudah, basi. Nah, ahlul hadis dibilangnya seperti itu. Mereka hanya sekedar menyandang buku, ikut-ikutan, tidak paham apa yang dia sandang. Ya. Dan ahlul bid'ah dari setiap zaman punya pewaris. Nah, dan luar biasa orang-orang wahdah ini untuk mewarisi ahlul bid'ah tersebut. Katanya bahwa Baji Rupa mengarang-arang kepada Syekh Rabi tentang YWI. Nah, kita punya bukti argumen, dan mereka juga sudah ambil. Katanya diingkari tentang tauhid hakimiyah. Mana kasetnya? Zaitun bicara katanya. Percaya. Kita kasih kasetnya, ini kasetnya. Mereka bawa pulang. Ya. Tentang masalah membolehkan bilangnya jamaah. Ya, sudah dibaca sama Muhammad Ikhwan, tulisannya Qasim Sarudi. Bukan tulisan dia, tapi materi dia sampaikan di Kendari. Cuman modulnya dari punya Wahdah. Nah, dan data kita lengkap. Dan alhamdulillah ahli sunnah tidak pernah menuduh
sesuatu yang tidak ada pada mereka. Mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Mulai dengan argumen yang jelas dari kaset atau tulisan atau sesuatu yang pasti. Iya. Dan kita tidak pernah dikenal dengan dusta, alhamdulillah. Adapun mereka, terlalu banyak berdusta. Contoh sangat sederhana saja. Ketika kita acara di menjelaskan kesan wahdah, kan mereka datang bawa selebaran fatwa Syekh bin Baz, terus ditulis di bawahnya, ini dibagikan di acara, disebut alamat acara kita. Itu kan dusta. Resmi lagi, diutus sama pembesar mereka. Menunjukkan bahwa mereka biasa memang dusta. Nah, kalau masalah dusta, mereka terbukti melakukan kedustaan. Kemudian kedustaan yang ketiga disebut di sini. Bagaimanakah ahli sunnah dalam batasan-batasan mengkafirkan? Karena saya pernah karena ikhwah YWI mengatakan kepada saya bahwa Ustaz dibagi rupa mengkafirkan YWI, mengkafirkan ustaz-ustaznya. Ada nggak yang pernah dengar ini? Ini termasuk perkara dusta yang ahlul bidah sangat lihai dalam masalah ini. Ya. Dan yang mendusta kita tentang seperti ini bukan cuma terdengar dari wahdah saja. Sampai pernah saya ketemu seorang ikhwah, dia ketemu dengan imam salah satu masjid besar di Makassar. Ya. Ditanya ikhwah ini, di mana anunya? Bayi rupa. Katanya dikafirkan jemaat tabligh. Ya, subhanallah. Nah, paling tinggi kita katakan jemaat tabligh itu mubtadi, ahlul bid'ah, atau sebagiannya ada bentuk-bentuk kufur, ya, dari sebagian amalan. Kemudian tentang wahdah Islamnya kita katakan mereka itu ahlul bid'ah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Keluar dari ahli sunnah wal jamaah, membuang manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mereka sesat dan menyesatkan. Itu perkataan kita terhadap wahdah. Ya. Tidak pernah kita katakan kafir. Nah, wallahu musta'an. Mana batasan ilmu seorang sehingga ia bisa berdakwah? Alhamdulillah, telah kita uraikan tadi tentang bagaimana kriteria dai tersebut, etika dalam berdakwah, ilmu yang dipelajari dan seterusnya. Kita beri rincian-rincian. Dan saya kira dari situ bisa dipahami. Tapi nggak apa-apa, saya simpulkan lagi di sini bahwa dalam bentuk berdakwah menyampaikan, sepanjang ia mempunyai ilmu tentangnya dan hal tersebut mengharuskan amalan darinya, maka tidak apa-apa dia dakwakan. Kalau terpenuhi, dia sampaikan ya sesuai dengan kriteria yang kita sebutkan dari sifat-sifat dai tersebut dan punya kemampuan. Nah, kadang ada seorang dia berilmu dan beramal dengan ilmunya, tetapi dalam suatu keadaan dia belum mampu untuk mendakwakannya. Maka yang seperti ini butuh dia belajar dan belajar lebih banyak lagi. Iya. Orang yang berdakwah di jalan Allah itu asalnya adalah alim ulama, orang yang berilmu. Tetapi tidak ada masalah bagi orang yang punya ilmu atau punya pengetahuan untuk menyampaikan. Dan itu bentuk dari dakwah. Dia terlarang kalau dia punya ilmu, ya, tahu suatu masalah dia sampaikan. Tapi asalnya doa di jalan Allah itu adalah al-ulama. Al-ulama kumud doa wa doa kumul ulama. Itu asal. Tapi bagi siapa yang punya ilmu, tidak larangan untuk menyampaikannya. Ya. Apakah setiap dosa besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Tidak, ya. Saya sudah sebutkan tadi dalam Al-Muwalah, bentuk memberi loyalitas kedua dari orang kafir, loyalitas diberikan karena kecintaan dunia, itu kita katakan hukumnya dosa besar dan tidak kafir keluar dari Islam. Ya. Nah, dan ada lagi satu saya belum sebutkan tadi di penjelasan. Di antara dalil tentang tidak kafirnya kalau loyalitasnya bentuknya kecintaan dunia adalah hadis tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau punya keluarga di Mekah. Waktu itu Mekah belum dikuasai oleh Rasulullah SAW. Dia punya keluarga tapi tidak ada yang melindunginya. Maka supaya dia mendapatkan perlindungan untuk keluarganya,
Maka dia kirimkan berita-berita rahasia Rasulullah kepada orang musyrikin di Makkah. Hatib bin Abi Balta menulis sepucuk surat, kemudian dikirim melalui perempuan tua, dikirim ke Makkah beberapa perkara rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengetahui hal tersebut, kemudian diperintahkan 3 orang, Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya bersama beliau. Kemudian ditangkaplah perempuan tersebut dan suratnya diambil, dibawa kepada Rasulullah, dan Hatib bin Abi Balta akhirnya ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Dan Umar bin Khattab sudah berkata, ya Rasulullah, ya. Atau Hatib ketika itu menjawab, ya Rasulullah, ya, sahabat yang lain itu punya kekuatan, mereka punya kabilah suku di sana sehingga keluarga yang terlindung. Adapun saya tidak punya kekuatan di sana. Maka caranya ya dengan ini. Ya. Saya tidak melakukannya bukan karena benci kepada Islam atau menghendaki kekufuran di atas Islam. Ya ini. Jadi ukurannya begitu. Ya. Umar berkata, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher munafik ini. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia dari orang yang hadir di perang Badar. Dan Allah berfirman, ya, beramallah kalian, Allah telah mengetahui amalan kalian. Nah, pertama pada keluarga non-muslim atau kafir. Kalau keluarganya itu masuk dalam hubungan nasabnya, dalam artian ada silsilah keturunan, kalau memang dia bertamu kepada keluarganya tersebut ada maslahat syar'i, ya, apakah ayahnya misalnya kafir, dia akan bertamu supaya mendakwainya, menasihatinya, maka etika bertamu ya seperti biasa. Ya, cuman ada hal-hal yang tentunya perlu diperhatikan, bahwa tidak boleh memberi salam lebih dahulu kepada orang-orang kafir, ya, dan juga harus diketahui bahwa seorang muslim asalnya benci kepada orang kafir, tapi kalau memang dia lihat ya, si kafir tersebut bisa diajak kepada Islam, maka asalnya setiap dari muslim bersemangat supaya orang mendapatkan hidayah. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi anak si Yahudi yang sakit keras, anak muda Yahudi sakit keras, Nabi kunjungi, dijenguk. Kemudian setelah itu Nabi berkata, wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Anak muda ini menoleh kepada ayahnya. Ayah dia juga Yahudi, ya, masih kafir. Maka ayahnya berkata, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, maksudnya taati Nabi Muhammad, ikuti dia. Maka anak muda ini pun mengikuti, mengucapkan la ilaha illallah, ya, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah. Setelah itu meninggal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Ini ada maslahat. Ya, datang, tidak apa-apa. Nah,